Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Sebelum kalian menonton video ini, terlebih dahulu jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah sini. Oke, udah, serius udah. Aku hitung deh sampai 5 detik buat kalian klik tombol subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Jadi hari ini tuh aku bakalan bikin video sharing tips and trick aku ngehadapin UKAI dan one shoot langsung, alhamdulillah langsung lulus ya, ujian pertama kali dan nggak ikut TO nasional, tapi langsung alhamdulillahnya bisa lulus gitu loh. Dan lulusnya pun juga bukan nilainya tuh bukan standar banget, jadi ya lumayan banget lah. Dan aku di sini mau share ke teman-teman. Jadi bentar lagi ini kan bakalan UK ya, bulan 2. Nah, di sini aku mau share aja sih versi aku ya. Tapi belum nggak menjamin juga sih. Tapi di mana ada usaha pasti insya Allah Allah bakalan kabulin kok. Tiap doa kita, usaha yang kita keluarin, effort yang kita keluarin pasti bakalan berbanding lurus dengan hasil yang akan kita dapatkan. Nah, yang pertama nih, yang pertama buat hadapin UK itu kita harus pintar-pintarnya ngatur waktu kita. Jadi tuh aku di sini di HP aku ngatur alarm mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi di tiap jamnya itu HP aku hampir bunyi. Karena aku emang bener-bener ngatur gitu loh. Pokoknya aku udah harus tidur jam 10 malam, terus udah harus bangun jam sekian, habis sholat subuh itu aku harus ngapain, habis ini itu aku harus ngapain. Jadi bener-bener tuh jadwal aku tuh udah aku atur sebaik mungkin biar waktu belajarnya tuh bener bisa banyak gitu loh. Soalnya kan kalau udah main HP nih bawaannya, apalagi kalau buka IG dilihat di explore, scroll sampainya tuh waktunya nggak kerasa. Jadinya HP aku tuh di tiap 2 jam kayaknya bakalan bunyi. Jadi dalam sehari itu aku emang udah ngatur jam segini itu aku ada waktu buat olahraga, aku ada waktu buat tidur, aku ada waktu buat belajar. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur waktu. Terus yang kedua nih, jauh kita emang udah targetin gitu, kita kan bakalan ujian bulan sekian, anggaplah kemarin aku bulan 9 kan. Nah, bulan 9 itu aku ujian, aku udah mulai belajar dari bulan 4, tapi dari bulan 4 itu belum terlalu fokus gitu loh. Jadi benar cuma belajar biasa aja, asal baca aja gitu loh. Jadi kan dari bulan 4 sampai bulan 9 tuh ada berapa bulan ya? Bulan 4, bulan 5, 6, 7, 8, 9, ada 5 bulan. Dan di situ emang karena situasinya lagi COVID ya, jadi di rumah aja tuh benar-benar bikin boring. Jadi ya aku pakai waktu aku buat belajar gitu loh, walaupun belajarnya ya nggak ini banget sih, apalagi sendiri dan di rumah aja. Nah, jadinya kalian kalau misalnya belajar di rumah sendiri buat bikin semangat itu, kalian hubungin teman kalian, dia udah belajarnya udah sejauh mana sih. Soalnya kalau kita nggak tahu info dari teman kita tuh bawaannya bakalan santai aja. Jadi kalau misalnya kita tahu info teman kita, oh dia udah belajar sampai segini nih, aku juga harus belajar nih sampai di sini. Nah, gitu. Terus, yang ketiga nih, aku kan punya waktu 5 bulan nih sebelum UKAI. Jadi di 2 bulan pertama itu aku emang udah nyari blueprint. Jadi blueprint itu dari tahun ke tahun nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Jadinya pada saat itu aku baca blueprint tahun 2017 sih kalau nggak salah. Nah, di situ kita kan bisa udah tahu nih materi apa aja yang harus dipelajarin bener-bener. Nah, dari situ ruang lingkupnya diperkecilin lagi. Oh, belajar materi ini aku harus kuasain ini, terus baca ini nih. Jadi bener-bener fokus, jadi bisa fokus gitu loh kalau kita udah baca blueprintnya. Nah, di situ aku lihat di blueprintnya itu sekitar ada 16 materi. Jadi dari 16 materi itu aku udah ngitung nih gimana caranya dalam 2 bulan itu aku udah bisa baca semua materinya. Jadi dalam 2 bulan aku bisa baca materinya walaupun belum terlalu paham, seenggaknya udah baca. Nah, habis itu karena aku sendiri di rumah dan gak ada yang ngajarin, dan juga
walaupun dari kampus emang ada ngadain coaching online, tapi itu belum tahu kapannya. Jadinya aku inisiatif sendiri buat ikut bimbingan online. Jadinya tuh belajarnya nggak tetap muka, aku belajar online. Jadi terima kasih buat Kak Vincent yang udah ngajarin aku. Ya guys. Jadi tuh sebenarnya aku mau janjian buat belajar online bareng teman-teman, tapi karena satu hal dan ada miskom gitu loh, jadinya aku jadi tutor sendiri dan nemuin salah satu bimbingan online, jadi belajarnya ya online gitu loh. Nah dari berkat itu alhamdulillah banyak materi yang aku dapetin sih. Aku bakalan cantumin di sini nih, siapa tahu kalian mau belajar online bareng kakak itu. Nah ya, yang ketiga tadi itu ya, apa namanya, udah nentuin udah baca blueprintnya, terus habis itu nemuin tutor yang bisa buat kita bantuin kita belajar gitu loh. Jadi seenggaknya kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak kita paham, kita bisa ada tempat buat bertanya, nggak linglung gitu loh. Terus nah, pokoknya selanjutnya setelah itu kalian udah baca materinya, kalian harus belajar buat baca soalnya. Jadi bukan belajar buat baca soalnya sih, maksudnya misalnya nih hari ini kamu udah baca materinya kardiovaskular misalnya, kalian udah belajar materi kardiovaskular, jadi kalian kumpulin nih soal-soal kardiovaskular dari 50 sampai 100, kalian baca soalnya sambil ngerjain. Nah, maksudnya lihat soalnya sambil ngerjain, tapi jangan lihat jawabannya dulu, pokoknya kalian kerjain sebisa kamu aja. Nah habis itu setelah lihat kamu cocokin nih jawabannya, oh ternyata jawabannya yang ini, terus habis itu baca nih pembahasannya. Aku punya beberapa buku yang aku pakai, itu diantaranya Obat Ukai, terus yang kedua ada buku apa sih, pokoknya banyak nih. Pokoknya kalian baca aja kumpulan soal-soal Ukai. Misalnya kalian belajar soal kardiovaskuler, kalian fokusin aja tuh belajar kardiovaskuler. Terus besoknya mungkin kalian baca tentang bakteri. Nah setelah baca materi tentang bakteri, kalian fokusin lagi buat baca soal-soal bakteri, terus habis itu baca pembahasannya. Jadi kalian jangan langsung lihat pembahasannya dulu, lihat soalnya langsung baca pembahasannya, itu jangan ya. Kalau menurut aku, kalian bakalan lebih ingat ketika kalian berusaha buat jawab sendiri terlebih dahulu, terus habis itu baru lihat pembahasannya kayak gimana. Itu menurut aku bakalan lebih nempel dibandingkan kalau kalian langsung lihat soalnya terus langsung baca pembahasannya, itu bakalan cepat lupa sih sebenarnya dibandingkan kalau kita berusaha buat ngerjain dulu. Nah habis itu kalian udah semua rampungin seluruh baca materinya, terus habis itu udah belajar tiap habis materi belajar soal-soalnya. Nah setelahnya itu kalian coba buat ngerjain soal-soalnya secara umum, jadi bukan berdasarkan bukan per materi lagi, jadi udah campur-campur. Atau enggak kalian ikut ngerjain soal-soal tryout. Jadi kebetulan kemarin nih banyak banget orang-orang baik yang nyebarin tryout gratis, tryout Ukai gratis, jadinya ngerjain itu ya udah langsung punya bayangan target gitu loh. Jadi kan kita lihat apa namanya, standarnya ya, standar dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Nah terakhir kemarin 2020 di bulan periode pertama itu kan standarnya 52 ya. Nah pas di angkatan aku ini standarnya juga sama hitungnya, jadinya bentar ada motor. Jadinya kalau kalian udah tahu oh standarnya 52 nih, berarti ada kemungkinan naiknya 53, walaupun jadinya di angkatan aku tuh standarnya tetap sama di tahun itu. Nggak tahu nih entar di tahun 2021 standarnya bakalan naik apa gimana, aku nggak tahu. Yang jelas aku udah punya bayangan nih, oh standarnya 52. Dari 200 soal itu berarti minimal yang harus aku jawab itu adalah 105. Jadi tiap aku ikut tryout itu aku udah taksirin aku harus dapat nilai minimal itu 60. Jadi kalau misalnya kurang dari itu kemungkinan aku nggak bisa lulus Ukai nih. Aku tiap ikut tryout tuh udah mikirin itu. Jadi kalau misalnya kan ada juga nih tryout yang cuma nyediain 100 soal. Jadi aku hitung nih dari 100 soal berarti aku minimal benarnya itu adalah 60 ya kan. Kalau misalnya aku mau dapetin 60 berarti minimal soal yang harus aku pastiin jawabannya benar itu adalah 65 kalau mau dapat nilai 60 gitu loh. Jadi
punya target tersendiri. Nah kemarin kalau aku pernah ikut beberapa kali ikut tryout ya, meskipun gratis sih. Ada juga yang berbayar tapi nggak terlalu mahal. Pokoknya aku berusaha sebisa mungkin ngikut tryout, tapi setelah materinya benar-benar udah kebaca semua, jadinya nggak asal ngejawab gitu loh ikut tryoutnya. Jadi waktu ngerjain soal tryout itu aku pernah ikut tryout yang soalnya itu ada 200, karena aku target mau dapat nilai yang standar 52. Jadi soal yang harus aku jawab benar itu adalah 100, yang aku pastiin jawab benar itu adalah 130. Jadi di situ tuh aku udah ngitung kalau aku bener-bener yakin dapat bisa jawab 130 dengan benar, berarti minimal nilai yang aku dapetin itu adalah 65 kan. Itu udah standar banget, jadi udah nilai aman banget lah 65 gitu lah. Nah habis itu sebulan sebelum ujian itu tetap ngerjain soal-soal. Jadi nih kan aku tadi yang aku bilang aku punya waktu 5 bulan sebelum ikut UKAI. 2 bulan awal itu fokus ke materi, terus sebulannya itu fokus ke soal-soal dan tryout. Terus sebulan berikutnya review materi dan juga soalnya. Walaupun nggak review secara lebih mendalam, seenggaknya tuh gimana lah review materi lah, pokoknya kayak gitu. Jadi nggak terlalu baca banget, nggak terlalu hafal banget, tapi seenggaknya pas lihat soal itu oh jawabannya ini, langsung kayak gitu tuh. Nah dan juga buat ngerjain soalnya, baca soalnya per harinya itu aku kan sebelum bulan 9 itu masih ada 2 bulan nih. Nah dalam 2 bulan itu aku fokus, aku udah nggak fokus baca materinya lagi, aku lebih fokus ke jawab soal-soalnya. Karena kebanyakan soal-soal UKAI itu banyak soal yang berulang, dan walaupun nggak berulang mirip-mirip gitu loh. Misalnya pertanyaannya yang kayak soal obat cacing yang filariasis, itu obatnya itu opsinya tuh kebanyakan opsinya masih sekitar tentang obat-obat tersebut gitu loh. Jadinya kalian kalau misalnya sering-sering jawab soal, nah jawab soal, jadi kalau misalnya ada soal yang sama pas UKAI itu ada suatu keberuntungan yang sangat tinggi sekali gitu loh. Nah di sini kemarin aku tuh punya target tersendiri. Jadi kalau misalnya aku nggak jawab 50 soal dalam sehari, aku bakalan hukum diri aku sendiri gitu loh. Jadi karena aku ini adalah penggemar drakor banget, jadi suka banget nonton drama Korea. Jadi walaupun udah mepet UKAI ini aku masih sempat-sempatnya nonton gitu loh. Tapi aku punya batasan. Jadi setiap hari itu sebelum nonton aku harus baca soal minimal banget itu 50. Jadi kalau misalnya belum baca 50 soal dalam sehari berarti nggak boleh nonton. Karena kan aku nontonnya drama ongoing kan. Jadinya terus drama ongoingnya itu bukan cuma satu, ada berapa ya drama pada saat ini aku nonton. Jadinya bener-bener hampir tiap hari aku nonton, tapi bukan hampir sih, tapi emang beneran tiap hari juga aku baca soal gitu loh. Jadi kalau misalnya aku nggak baca 50 soal dalam sehari itu, berarti hukumannya adalah aku nggak boleh nonton. Aku bakalan penasaran banget, jadi mau nggak mau aku harus baca gitu loh. Jadi harus punya target tersendiri teman-teman. Nah jadinya seminggu sebelum ujian itu kalian jangan terlalu fokus buat belajar, jangan terlalu belajar banget gitu loh yang begadang sampai kurang tidur dan ntar jatuhnya sakit. Karena seminggu sebelum ujian itu kan, bukan cuma seminggu sih, 2 minggu ya, persyaratan buat ikut UKAI kan ada juga kan persyaratan dokumennya yang harus apa segala macam. Nah di waktu-waktu itu kalian fokusin tuh buat ngurusin dokumennya yang harus diupload apa aja. Soalnya aku kemarin, karena aku kan kuliahnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tapi karena COVID ini nih jadinya UKAI-nya berdasarkan domisili, dan aku pilih domisili di Makassar. Jadinya aku kemarin ujiannya di UMI. Nah di UMI itu training di UMI itu di tempat CBT-nya itu peraturannya harus rapid test, terus ngupload formulir pernyataan apa ya itu, lupa deh, pokoknya ada formulir pernyataan apa gitu, terus sama ya itu doang sih. Jadinya kita wanti-wanti dong, harus tetap sehat dong. Jadinya kan buat
ngerjain soal juga enak jadinya. Oh iya, tadi yang aku bilang seminggu sebelum ujian itu kalian jangan terlalu belajar banget buat begadang, walaupun tiap orang beda-beda sih, tapi menurut aku jangan ya, biar kalian tuh tetap sehat, tetap fresh. Dan tips lagi sebelum ujian itu kalian jangan lupa buat makan, soalnya kemarin aku udah ngerasain banget, aku kan dapat sesi sesi kedua. Nah di sesi kedua itu mulainya jam 2 siang, dan aku cuma makan roti, makan pagi sih tapi dikit gitu loh. Terus aku bawa roti kan tapi lupa makan, jadinya pas ngerjain soalnya tuh udah nggak terlalu fokusnya tuh kebagi ke perut, kebagi ke aku belum sholat. Ya bener banget nih. Jadi kemarin karena aku dapat sesi kedua itu mulainya jam 2, jadi kan udah sholat duhur tuh, tapi aku lupa kalau mulainya jam 2 berarti dalam hitungan waktu 3 jam ke depan itu bakalan udah jam berapa, soalnya kan 200 menit ya, udah otomatis ada 180 menit, itu udah 3 jam, terus masih ada 15 menit buat apa gitu, 15 menit setelahnya masih apa gitu. Jadi kita di dalam ruangan itu sekitar hampir 4 jaman kan, kurang, pokoknya sekitaran segitu. Dan aku lupa sholat sholat duhur sama asarnya, jadi itu bener-bener kebagi pikirannya, kebagi ke perut, kebagi ke aku belum sholat sama karena pada saat itu kita pakai handscoon terus pakai masker, jadi tangan aku gerah banget ya Allah. Jadi teman-teman, waktu aku ikut ngerjain soal itu tuh aku tuh sambil ngipas-ngipasin tangan, sambil baca soal, sambil mikirin perut, sambil mikirin ya Allah belum sholat. Jadi pada saat itu aku mikirnya nggak bisa nih kayak gini, berarti aku harus cepet-cepet ngerjain soalnya, aku harus bisa keluar sebelum waktunya, seenggaknya tuh bisa sholat jam 5 atau jam 5 lewat. Kalau itu udah telat banget sih. Nah jadinya biasanya kan orang kalau ngerjain soal itu bisa baca soalnya 2 kali kan, jadi aku udah nggak itu lagi, jadi baca soalnya 1 kali. Habis itu kalau bener-bener nggak tahu langsung aja ragu-ragu, centang ragu-ragu. Kalau tahu langsung tekan yang bener-bener yakin gitu loh. Jadi kan di situ kita udah kelihatan, oh soal yang ragu-ragu ada sekian, soal yang kita udah yakin banget bener ada sekian. Nah kalau misalnya standarnya itu adalah 52, berarti jawaban yang harus aku jawab pasti itu tanpa keraguan-raguan sedikit pun adalah 107. Ya kan, buat dapat nilai standar. Jadinya pada saat itu mungkin aku bener-bener yakin ada 130-an kali ya, aku bener-bener yakin itu 130-an. Nah karena aku udah lihat itu, oh aku udah bener-bener yakin segini nih, tapi nggak tahu juga deh ntar. Jadinya ya udahlah gitu aja, daripada ini kewajiban aku sebagai muslim gitu loh. Jadi ya udahlah aku nggak baca soalnya, aku nggak baca soal 2 kali, jadi yang udah aku ragu-raguin ya udah pasrah aja, Allahualam gitu loh. Jadi tiap aku jawab soal itu aku bacain bismillah. Kalau nggak tahu jawabannya aku bacain al-fatihah, atau nggak baca doa, atau nggak ya Allah yang mana jawabannya di sini ya Allah. Aku kayak gitu guys. Jadi waktu SBMPTN dulu nih aku ngerjain soal, kalau nggak tahu ya udah aku bacain doa atau nggak aku bacain surah pendek, tapi bener-bener worth it. Jadi sebelum kalian mulai ya pasti baca doa, terus habis itu kalau tiap jawab soalnya bacain salawat atau enggak baca basmalah minimal banget itu. Aduh manfaatnya luar biasa banget sih. Dan kalian tahu aku dapat nilai berapa ya, 70-an. Nggak tahu nih berapa sih dapat nilainya, pokoknya aku nilai UK-nya itu 70-an dan standarnya itu 52, dan alhamdulillah aku bersyukur banget pada saat itu ya Allah. Jadinya ya pokoknya rasanya setelah pengumuman itu tuh kerja keras aku tuh terbayar selama ini. Jadi mungkin cukup sekian aja ya guys, tips dari aku, versi aku one shoot Ukai. Walaupun nggak pinter-pinter banget, tapi kalau kalian misalnya punya usaha yang besar, terus punya keinginan yang besar, terus punya target juga, kalian pasti bisa buat ngelakuin itu. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe juga. Dan see you in video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.